Kemudian di antara faedah yang dibawakan dalam hadis ini secara singkat, hadis ini menerangkan azimu fitnah syubhat, besarnya fitnah syubhat. Lihat apa yang dibawa oleh Umar. Walaupun yang dibawanya benar, tapi umumnya atau seutuhnya Alkitab Taurat ketika itu ada syubhat. Umar melihat di sana, khawatir tertimpa syubhat, maka dimarahi oleh Nabi. Umar mendapat perlakuan pengingkaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap perbuatan. Dan ini manhaj. Kita ulangi sekali lagi, ini manhaj. Jangan kita coba-coba baca buku-buku, karya-karya ustaz-ustaz, dai-dai yang kita tahu ini apa? Ahli bidah. Yang kita tahu ini apa? Menyimpang. Kita tahu ini apa? Orang yang mungkin apa? Tidak memiliki agama dan yang lainnya. Khawatir syubhat tadi dibenarkan oleh jiwa kita yang sebenarnya mengajak kepada hal-hal yang buruk. Kemudian beliau bawakan kaidah kamalu syariati wa tamamuha. Hadis ini juga menjelaskan sempurnanya syariat Islam. Hadis ini menjelaskan tentang sempurnanya syariat Islam. Dari mana? Laqad ji'tukum biha baydha'a. Aku telah datang kepada kalian membawa syariat ini putih bersih, sempurna. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam I'lamul Muwaqqi'in, walau lam yakun fi kitabillahi wa sunnati rasulih bayanun atau bayanu hukmi ma tanaza'u fihi wa lam yakun kafiyan lam ya'mur bil raddi ilaihi. Kalau seandainya di dalam Al-Quran atau di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sana tidak ada hukum jalan keluar dari apa yang kalian perselisihkan, maka Allah tidak akan memerintahkan kita untuk kembali kepada wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Jika kalian berselisih tentang suatu hal, maka apa? Kembalikan kepada Allah dan Rasul. Kalau Al-Quran dan Sunnah Nabi gak cukup, gak mungkin kita disuruh kembalikan. Karena cukup, karena bisa jadi solusi, maka kita diperintahkan untuk kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah. Inna minal mumtani'i an ya'mura ta'ala birraddi 'inda an-niza' ila man la yujadu 'anhu faslun niza'. Karena termasuk hal yang gak mungkin terjadi, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita ketika punya masalah kembali kepada yang gak punya solusi. Paham maksudnya Pak? Gak mungkin Allah suruh kita kembali kepada yang gak punya solusi. Allah dan Rasulnya punya solusi, makanya kita disuruh kembali kepada Allah dan Rasulnya, kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini perkataan yang Masya Allah dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kemudian faedah berikutnya, muwafaqatus sunnati lil Qur'an fi mas'alati tafadhulil anbiya alaihi wassalam. Di dalam hal ini ada kecocokan, ketepatan antara Al-Quran dan Sunnah tentang masalah Nabi-Nabi Allah itu memiliki tafadhul, berbeda-beda tingkatan. Berbeda-beda tingkatannya. Sebagaimana Allah katakan, tilka rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Itulah rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala yang kami lebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain, atau sebagian yang lain. Di sini Nabi kita lebih utama dari siapa? Nabi Musa alaihissalam. Dalam hadis konteksnya Nabi kita lebih utama daripada Nabi
Musa. Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa an yatba'ani. Kalau seandainya Musa hari ini masih hidup, enggak boleh begini kecuali mengikuti syariat. Artinya Nabi lebih utama daripada Nabi Musa alaihissalam. Faedah yang lain, fadlu Nabi Muhammad SAW. Di sini terdapat keutamaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di sini juga terdapat keutamaan Nabi Musa alaihissalam, di mana beliau yang disebutkan bukan nabi-nabi yang lain. Beliau disebutkan dengan apa? Dalam hadis yang lain, riwayat yang lain, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun aw nasraniyyun wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabi. Tidaklah ada yang mendengar tentangku dari umat ini, kemudian entah itu orang Yahudi, entah itu orang Nasrani, kemudian tidak beriman dengan apa yang kubawa, kecuali mereka akan menjadi ahli neraka. Kemudian kalimatul hadisnya Nabi sebutkan seperti yang disebutkan tadi, seandainya Musa masih hidup, tidak boleh begini kecuali mengikuti syariat. Yang terakhir, umum risalah Nabi Muhammad SAW wa anna syari'atahu nasikhatun lima qablaha. Syariat Nabi umum untuk semua umat. Nabi diutus bukan untuk umat tertentu, tapi untuk seluruh umat. Dan bahwasanya syariat beliau menghapus syariat sebelum. Syariat yang ada di Taurat, syariat yang ada di Injil, syariat yang ada di Zabur, syariat yang ada di bawah Nabi Ibrahim, semuanya dihapus oleh syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lepas kalian rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah adalah ciri Ahlus Sunnah, ciri seorang salafi, seorang yang berjalan, yang hidup sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi dan para sahabat. Dan ini harus kita pahami, bukan hanya sekedar kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi benar-benar kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Pemahamannya adalah pemahaman para salafus saleh, dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ada sebuah syubhat, boleh dikatakan, kalau seandainya bapak-bapak ditanya, kenapa menisbatkan kepada diri bahwasanya diri salafi, sedangkan para sahabat tidak melakukan? No. Kalau ditanya, bapak mazhabnya bapak agamanya, Islamnya yang model mana? Apa jawabnya? Muslim, gitu. Agama para sahabat. Mungkin bapaknya salafi dengan apa? Gagah, penuh izzah, kemuliaan. Tapi kalau saya ditanya, emang para sahabat dulu ngomong mereka salafi? Gimana aja? Apa dapat semuanya Allah Subhanahu Wa Taala? Menisbatkan diri kepada salaf itu kemuliaan. Dari sini Ustaz Yazid Hafizahullah Ta'ala membuat buku yang berjudul Mulia di atas manhaj, atau mulia dengan manhaj salaf. Kemuliaan. Dahulu, kenapa para sahabat tidak mengatakan diri salafi? Karena tidak dibutuhkan. Tidak dibutuhkan. Mereka sudah dalam kondisi apa? Fitrah. Berada di atas fitrah, berada di atas hak, tidak ada di sana syubhat.
Bisa dibedakan mana yang ahlus sunnah, mana ahlul tauhid, mana pelaku kesyirikan. Begitu juga bahasa Arab dahulu, tidak ada namanya ilmu nahu, tidak ada ilmu sorof dan seterusnya. Kapan mulai ada ilmu nahu dan seterusnya? Ketika mulai lisan Arab, lisan orang-orang Arab itu apa? Mulai lahan, mulai banyak salahnya karena bercampurnya dengan orang-orang ajar Arab. Nah, ada istilah-istilah seperti hari ini salafi itu karena ada di sana firqah-firqah yang sama mengatakan diri mereka muslim. Yang menyuruh mengatakan dirinya muslim siapa? Allah perintahkan kita apa? Mengatakan diri kita muslim. Apa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa sammakumul muslimina min qabl." Dialah yang menamai kalian orang-orang muslim sebelumnya. Benar enggak orang mengatakan diri muslim? Benar. Ketika mulai datang firqah-firqah yang ada, mulai ada besar-besar dalam akidah, mulai ada orang Qadariyah, mulai ada orang Jahmiyah, mulai ada Syiah Rafidhah, yang semuanya mengatakan diri mereka muslim, butuh bisa dibedakan. Butuh dibedakan. Sehingga dapat apa? Terpisahkan antara yang mengaku-ngaku muslim dan yang murni muslim. Dan perlu diingat kepada sekalian rahimani wa rahmatullah. Mungkin sebagian kita bahkan berpikir kalau seandainya ketika kita mengatakan diri kita muslim itu tidak salah, itu benar. Tapi siapa yang paham orang lain ketika mendengar diri kita muslim, muslim yang kita maksud adalah muslimnya seperti para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan yang ketika kita katakan muslim, mereka pahamnya malah apa? Orang yang mukul-mukul melukai diri. Mungkin nggak? Mungkin nggak ketika seorang mengatakan dirinya muslim, didengar orang lain muslim, muslim yang itu ya. Muslim yang itu ya, yang suka joget-joget nari-nari badannya. Boleh jadi, bisa. Dan mungkin sekali. Makanya butuh di situ apa? Penisbatan yang benar-benar bisa menerangkan hakikatnya. Ketika seorang mengatakan dirinya salafi, artinya apa? Benar-benar dirinya menisbatkan seluruh amal ibadahnya, lahir zahirnya itu apa? Di atas amal ibadah atau cara yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Untuk bedanya ini, dan ini hal yang penting untuk dipahami. Ikhwas sekalian dan akhwat semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini berbicara tentang salah satu manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam bermuamalah dengan diri. Yang pertama, dia tidak boleh membaca buku-buku sumber-sumber yang di sana tercampur antara yang hak dengan yang batil. Yang kedua, di sini terdapat manhaj bagaimana bermuamalah dengan orang yang misal itu. Bagaimana bermuamalah dengan orang yang bermuamalah yang bergelut dengan buku-buku yang di sana tercampur antara yang hak dengan yang batil. Apa bang? Apa yang dilakukan Nabi SAW? Marah, mengingkari apa yang dilakukan, dan itu harus dilakukan sebagai bentuk apa? Hajar, untuk
menegur dengan teguran yang keras kepada saudara kita yang masih melakukan, masih suka koleksi buku-buku yang di sana terdapat apa campuran antara yang hak dengan yang batil dari firqah-firqah yang ada di dalam Islam. Dan ini mungkin pelajaran yang paling besar yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama tadi tarbiyah, bagaimana kita bermuamalah sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya inginkan. Yang kedua, bagaimana kita bermuamalah dengan orang lain yang melakukan kesalahan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya inginkan. Pengingkaran tadi harus tetap ada, dan kalau bisa berubahnya, membakar bukunya atau merobek-robek bukunya, merusaknya, maka itu juga diperintahkan. Cuma ingat tadi, kalau punya kemampuan, punya wewenang, orang yang berada di atas tanggung jawab kita, kita berhak atas mereka, serta anak-anak kita, istri kita, atau yang lain. Tapi yang tidak, kalau seandainya kita bakar, robek-robek yang terjadi apa? Fitnah yang lebih besar, maka jangan dilakukan. Angkat urusannya kepada yang lebih tidak langsung kepada pemimpin, mungkin orang tuanya sudah ngaji atau keluarganya yang lain ada sudah paham masalah ini dan seterusnya, bisa diusahakan untuk menutup itu kesesatan tadi. Sedikit banyaknya buku-buku, channel-channel yang ada, radio-radio yang ada yang di sana terdapat syubhat, itu adalah pintu terbesar menuju keburukan, menuju kesesatan sebagaimana yang dibawakan oleh Syekh tadi. Allah Ta'ala, ini yang bisa kita kaji. Di pertemuan yang akan datang kita masuk ke hadis ke-24 insyaallah. Ada pertanyaan? Ketika ada buku yang seumpama ada pengumuman bid'ah seperti rangkaian tahlilan itu yang ada isi ayat-ayat Al-Quran, apa boleh kita rusak berdoa? Nah, tadi yang Umar lempar isinya lawan itu kalam, dan itu pun dirusak. Kenapa? Karena terdapat sesuatu yang sudah dicampur, bukan murid. Buku tadi mungkin aku nggak baca, tapi orang yang datang ke rumah atau generasi berikutnya boleh jadi diambil. Kalau bisa diubah bentuknya, misalkan apa, hilangkan ciri khasnya, ciri-cirinya, atau ubah sampulnya, atau coret, atau tutup, itu lebih baik, masih bisa disimpan. Misalkan masih ada apanya, bacaan surat Yasin, tapi ritual yang lainnya ini bukan dirobek, bukan dibuang, itu lebih baik daripada membuang semuanya. Tapi kalau seandainya mau dibuang semuanya untuk menutup itu tadi, maka diboleh. Cuma jangan dibuang kemudian dihinakan, karena di sana ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibakar atau didaur ulang, dirusak, itu lebih baik. Jadi disebutkan bahwa buku-buku karangan para ulama ahli fikih itu dilarang untuk dibaca karena banyak mudaratnya. Kemudian juga media sosial yang semisal itu isi kontennya seperti itu. Karena mendengar media sosial itu adalah hal mendengar dan melihat yang bahayanya jauh lebih besar dan dampaknya jauh lebih buruk. Tapi sebagian orang itu malah menyengaja mendatangi majelis bid'ah dengan alasan saya hanya mengambil baiknya, membuang buruknya.
Bagaimana kaidah seperti itu? Nah, Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Dan sebaik-baik hal yang buruk atau yang seburuk-buruk atau seburuk-buruk hal adalah hal yang diada-adakan dalam Islam. Dan petunjuk Nabi SAW di dalam mengambil ilmu adalah dengan mengambil dari sumbernya yang murni, Al-Quran dan Sunnah. Dan petunjuk Nabi SAW di dalam mengambil ilmu, di dalam belajar adalah mengambil dari sumber yang tidak tercampur, seperti yang kita pelajari di hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Mendatangi kajian-kajian dari ustaz-ustaz yang boleh dikatakan mereka pelaku kebid'ahan atau penyebar pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari Islam yang hak, termasuk ke dalam larangan tadi yang Nabi katakan kepada Umar radhiyallahu taala. Dan bahkan kalau mau dibilang itu lebih buruk, lebih dahsyat madaratnya. Seperti kaidah yang kita sebutkan, laisal khabaru kan mu'ayyad. Kabar, mendengar kabar itu gak sama dengan menyaksikan. Maka ikhwas sekalian, pesan dari para salaf kita dari dulu, dari zamannya para a'immatul arba'ah atau bahkan sebelumnya, jangan bermain-main dengan yang namanya syubhat. Sudah banyak orang yang menjadi bukti kalau syubhat itu benar-benar berbahaya. Jangan kira misalkan kita yang duduk di majlis-majlis para ustaz-ustaz salafiyin atau bahkan yang duduk di majlis ustaz-ustaz kibar bisa terhindar dari yang namanya syubhat. Kita tahu Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, yang bergaul dengan Imam Ahmad kira-kira dapat ilmunya? Dapat. Tapi lihat, kita pernah dengar juga temannya Imam Ahmad sendiri bergaul dengan siapa? Orang-orang Mu'tazilah. Dikiranya bisa apa? Mencerna atau memilah-milih apa yang bisa diambil, yang baik diambil, yang buruk dibuang. Tapi akhirnya tidak seperti itu. Akhirnya jadi Mu'tazili, orang Mu'tazilah asli. Padahal tadinya duduknya bersama Imam Ahmad dengan guru-guru yang sama. Tapi syubhat itu seperti yang dikatakan oleh para salaf, khattafah, menyambar. Sebahaya itu, seperti yang disebutkan oleh para salaf itu. Dan perlu dipahami, ketika seorang sudah masuk ke dalam sebuah syubhat, susah untuk keluar. Dan keyakinan tadi adalah salah satu syubhat. Ambil aja yang baiknya, buang yang buruk. Itu juga syubhat. Yang sudah kena, dia akan mengambil ilmunya di mana? Kesana kemari. Yang tersaring dari apa yang diambil, ada semuanya masuk. Yang haknya masuk, yang batilnya juga masuk. Syubhat tadi yang para ulama katakan menyambar-nyambar. Kalau seandainya sudah menangkap seseorang, masuk ke dalam hati seseorang, susah untuk keluar. Karena dia
meyakini inilah kebenaran. Karena dia yakin ini Islam yang benar. Dan perlu kita kembalikan lagi kepada manhaj Rasulullah SAW ketika mengajarkan kaum muslimin. Ambil dari yang pasti benar, jangan mengambil dari yang tercampur di sana antara yang hak dengan yang batil. Kemudian ingat syubhat tadi. Itu jalan syaitan untuk menyesatkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Syaitan menempuh dua jalan untuk menyesatkan hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dibuktikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ada di sana jalan yang sifatnya hulu, ada di sana jalan yang sifatnya tafdhil atau meremehkan. Tidak semua kita akan dibawa ke arah hulu. Itu harus kita pahami. Tidak semua kita akan dibawa ke arah hulu. Dan tidak semua kita akan dibawa ke arah meremehkan, yang sifatnya meremehkan sampai keluar dari batasan-batasan yang ada. Tapi bagaimana syaitan itu menjerumuskan Adam? Jadi dia termasuk ahli apa? Kalau dia termasuk ahli ibadah, dia akan dibawa ke arah hulu. Tapi kalau dilihat orang ini adalah orang yang suka maksiat, akan dibawa ke arah tafriq. Terus mereka. Dan ini hanya pasti. Kenapa orang yang berbuat buruk itu makin semangat melakukan? Karena syaitan terus menghiasi. Terus apa? Itu bagaimanapun caranya, itu pendapat, itu keyakinan pasti dipegang sampai habis. Dan kita lihat orang yang berbuat maksiat, kenapa makin gencar? Udah kena, ada apa aja? Umur masih muda, uang masih banyak, kehidupan masih nyaman, enak, kita aja ibadah. Ntar aja kalau sudah tua, kalau sudah dekat 60 baru rajin ibadah. Kan katanya apa? Innamal a'malu bil khawatim. Semuanya apa? Patokan aman. Seorang itu masuk surga atau neraka tergantung penutupnya. Nah, itu syaitan terus menghiasi seperti itu supaya dia apa? Meremehkan masalah Islam, masalah kematian itu bagda, tiba-tiba masalah adab Allah Subhanahu wa taala seterusnya. Dan tadi masalah syubhat masuk ke poin. Boleh jadi seorang itu datang syubhat kemudian berbuat buruk, boleh jadi seorang itu datang syubhat kemudian berbuat kafir. Meremehkan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Maka pesannya coba dilihat kembali manhaj Allah dan Rasulnya di dalam masalah tersebut, di dalam masalah mengambil ilmu. Bedakan antara talabul ilmi, ngambil ilmu, dengan mengambil nasihat. Nasihat kita terima dari siapapun, tapi kalau ilmu tidak kita terima dari siapapun. Apa kata Ibnu Sirin rahimahullah ta'ala? Samu lana rijal. Sebutkan rijal-rijal, sumber-sumber ilmu kalian. Kalau benar diambil dari ahlus sunnah, maka apa? Diterima. Tapi kalau diambil dari ahlul bidah, maka ditolak.
Ini pelajaran buat kita semua untuk tahan hati-hati, perlahan di dalam mengambil ilmu, tidak tergesa-gesa. Belum tahu ustadznya seperti apa, karena mungkin yang datang ramai, diajak dan yang lainnya, kita datang. Kenali dulu siapa mereka. Kalau seandainya termasuk ahli sunnah, maka ambil ilmu. Kalau seandainya sebaliknya termasuk orang yang ahli sunnah dan cinta kepada kebidaan, maka jauhi, tinggalkan. Kalau yang samar-samar, tahu yang samar-samar, yang abu-abu, ambil apa? Yang abu-abu itu artinya nggak jelas. Kalau nggak jelas, udah tahu nggak jelas, bukan? Tinggalkan. Yang namanya syubhat, kalau seandainya kita menghindarinya, kita selamat. Tapi ketika masuk, sedikit sekali orangnya selamat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fa ini ittaqa syubhat, faqad istabara al-dini wa irdihi, wa man waqa'a fi syubhat, waqa'a fil haram." Barang siapa yang menjauhi yang namanya syubhat, sungguh ia telah berlepas diri menyelamatkan agama dan kehormatan. Wa man waqa'a fi syubhat, barang siapa yang jatuh ke dalam syubhat, dia jatuh pada sesuatu yang haram. Allah Ta'ala, ini jawaban dari pertanyaan tadi, mudah-mudahan bisa dipahami dan jelas. Kalau seandainya masih ada yang kurang, bisa dibaca kajian-kajian pesan-pesan kita yang berbicara secara khusus terkait dengan fitnah, syubhat, terkait dengan boleh tidak seorang itu mengambil ilmu dari pesan-pesan yang menyebabkan syubhat. Allah Ta'ala, kita cukupkan Tuhan akan membawa kita. Insyaallah.